Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah di hari ini kita sekali lagi bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan buat kita. Bahkan kesempatan lagi kita diundang untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah live streaming hari ini. Bahkan kesempatan ini harusnya kita kalau masih onsite pun biasanya hujan-hujan selalu menjadi penghalang kita ya. Bahkan beberapa dari kita mungkin sering terlambat. Tetapi biarlah walaupun secara live streaming kita tidak terhalang lagi oleh hujan ya, dengan koneksi, dengan apapun, biarlah Tuhan menolong kita untuk beribadah kepadanya hari ini. Dan mari kita berdiri di hadapan Tuhan, jemaat yang dikasihi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kita memenuhi panggilan dan undangan Tuhan bagi kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Ayat panggilan ibadah bagi kita hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 dan 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita meninggikan Tuhan, memuji dan memuliakannya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus ke dunia menebus
puji muliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kata kasih Tuhan harusnya sudah sangat kita mengerti. Harusnya sudah sangat kita sering dengar. Kenapa? Karena balik lagi kita sering sekali mendengar kata-kata ini. Akan tetapi salah satu pengkhotbah yang pernah saya dengar khotbahnya, beliau berkata, kita akan kesulitan untuk mengerti betapa besar kasihnya Tuhan buat kita tanpa kita mengingat betapa besarnya dosa kita. Kita bisa melihat betapa besar kasihnya Tuhan ketika kita tahu betapa berdosa dan betapa bejatnya kita. Betapa kita tidak layak untuk menerima kasih karunia-Nya, menerima keselamatannya. Dan kalau pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kita, Tuhan masih memanggil kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita pergunakan waktu ini untuk sekali lagi merenungkan betapa berdosanya kita, tetapi kita juga mengingat betapa besar anugerah Tuhan yang membuka tangannya untuk kita, yang memberikan kasih-Nya, dan bahkan mau menebus kita. Saya mempersilahkan kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, merenungkan hal ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan berkata sama seperti Yesaya 64 ayat 9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Biarlah kita menyadari bahwa penyataan akan murka Allah menjadi berita anugerah bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil berdiri. Takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baru. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi ya Tuhan, Kau
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Benar ya Allah, ketika kami kembali mengingat akan kasih daripada Tuhan, kasih daripada Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, yang telah mati di atas kayu salib, menebus kami yang berdosa. Sungguh kasih yang begitu dalam, sungguh kasih yang begitu luar biasa yang boleh kami terima di dalam anugerah keselamatan dan di dalam anugerah pengampunan dosa daripada Tuhan. Ketika saat ini kami boleh mengakui setiap dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bisa jadi tidak mengakui dosa kami, tetapi Engkau tahu setiap dosa kami. Tetapi biarlah hari ini kami boleh datang kepadamu, mengakui setiap dosa yang kami lakukan di dalam hari-hari kami. Dan di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus, pengampunan dosa Engkau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah kami hidup berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Dengar-dengaran akan kemauan-Mu dan dengar-dengaran akan apa yang Engkau larang untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kasih dalam Tuhan, janji pengampunan dosa dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita nyanyikan nyanyian syukur kita atas pengampunan Tuhan, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku. Hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Baitnya yang ketiga, dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya, Hanyalah darahnya Yesus. hanyalah darahnya Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saat ini bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan dari segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk sekali lagi menolong kita dalam belajar dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terlebih menolong kita untuk menjalani kehidupan di dalam kebenarannya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Biarlah ini menjadi doa kita setiap hari, setiap saat, meminta Tuhan bersama-sama dengan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saudara, mari kita Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah begitu banyaknya kesusahan di dunia ini. Tuhan masih mengizinkan kami memiliki waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan suara-Mu, memuji Tuhan dengan hati yang riang, meskipun kami hidup di tengah pergumulan yang begitu hebat. Tuhan, kami sungguh percaya pada janji-Mu yang tidak pernah Kau ingkari, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tuhan adalah perteduhan kami. Dan untuk itulah Tuhan, kami menyandarkan iman kami kepada Tuhan saja. Meskipun dunia mengamuk dengan begitu hebat, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Sungguh kami teringat dengan begitu banyak mungkin saudara-saudara kami yang saat ini juga bertambah penderitaan oleh karena banjir yang melanda Tuhan. Mohon kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi, dan bahkan menolong mereka. Hindarkan dari segala
sakit penyakit, sehingga ketika mereka berupaya untuk bisa keluar dari persoalan banjir ini, mulai membersihkan rumah dan sebagainya, mereka dapat tetap memiliki kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami sungguh mengingat mereka yang begitu sibuk saat ini Tuhan, untuk mengatasi banyak kesusahan di dalam hidup yang dialami. Kami pun juga demikian. Kami yang memiliki kesempatan untuk beribadah di pagi ini, biarlah kami dengan tenang dapat mendengar suara Tuhan yang akan menolong kami untuk meniti jalan iman kami kepada Tuhan dengan kebenaran yang telah Kau tetapkan bagi setiap kami. Tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dengan sederhana, dan dapat dimengerti oleh setiap kami. Karena firman adalah panduan bagi jalan dan suluh bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja di antara kami. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, bersyukur sekali kalau pagi ini kita bisa mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya menyampaikan salam dari komunitas di STT Amanat Agung, menyampaikan salam yang hangat kepada saudara-saudara di udara yang cukup dingin belakangan ini, sambil kami ingin menyampaikan bahwa tetaplah setia kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah guru-guru palsu, berkaitan dengan pengajaran palsu sebagai hasil dari upaya atau kerja dari guru-guru palsu ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Jika saudara sudah menemukan bagian ini, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka yang adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hati, dan berkomitmen untuk melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen ketika melewati pergumulan yang sangat berat di dalam perjalanan rohaninya, dia merasa begitu kering. Biasanya orang-orang ini cenderung mudah jatuh kepada pikiran bahwa kenapa Allah meninggalkan dia atau kenapa Allah tidak mengasihinya. Padahal mungkin sudah berkali-kali di dalam hidupnya dia mendengarkan khotbah, dia membaca firman yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan Allah tetap mengasihi apapun keadaannya. Berulang kali saudara-saudara saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan.
Dan bahkan sampai mempertanyakan keselamatan dirinya ketika dia melewati masa yang sangat berat dalam pergumulan hidupnya. Mungkin di antara saudara juga pernah mempertanyakan Tuhan atau merasakan hal yang demikian ketika saudara mengalami masalah yang begitu hebat. Apalagi di masa pandemi ini saudara ya, sudah 1 tahun kita ini berada di dalam masa yang sangat tidak menentu dan begitu menakutkan. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang naik turun dalam kehidupan keimanannya kepada Tuhan. Kadang mungkin dia percaya betul kepada Tuhan, tapi seringkali juga dia mempertanyakan kenapa ini tidak selesai-selesai. Kenapa begitu banyak kehilangan, kenapa begitu banyak kesakitan, kenapa begitu banyak kerugian dan seterusnya. Saudara, di antara begitu banyak orang yang mulai runtuh pertahanan imannya mungkin, dan saya berharap tidak demikian, saudara-saudara atau kita ada di antaranya. Tapi saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita kembali apa sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat yang begitu berat kita menghadapi pergumulan hidup ini. Saudara, seorang teolog, Bapak Reformasi bernama John Calvin pernah mengatakan dalam salah satu tulisan di dalam buku Institutio, itu buku pengajaran bagi umat yang dia tulis, dia mengatakan demikian. When we stress, we do not have in mind a certainty without doubt or a security without any anxiety. Kalau diterjemahkan dengan bahasa sederhana dikatakan demikian, bahwa ketika kita stres, ketika kita merasa tertekan, bahkan tidak ada di dalam pikiran kita ini sebuah kepastian tanpa keraguan. Dan tidak ada rasa aman tanpa kekhawatiran atau kecemasan. Itu sangat natural sekali terjadi di dalam kehidupan orang, meskipun dia menyebut dirinya sebagai orang beriman, bahwa kecemasan, kekhawatiran, keraguan itu bisa menjadi bagian dari pergumulan perjalanan iman kita kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya John Calvin mengatakan begini, dengan sangat tegas dia katakan bahwa iman di dalam diri orang percaya itu bukan sekedar tentang tersingkirnya keraguan dan kecemasan. Karena keraguan dan kecemasan itu naturally atau secara natural bisa datang begitu saja tanpa kita undang pada waktu kita mengalami satu ancaman yang hebat atau satu keadaan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Lalu John Calvin mengatakan begini, tetapi iman adalah pemahaman yang kokoh tentang kebajikan Allah kepada kita dalam situasi apapun atau ketika kecemasan dan kekhawatiran melanda kita yang secara natural itu datang, namun kita tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang bajik, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang baik. Nah, gimana caranya? Dalam keraguan kita tetap memiliki kepercayaan, tapi itulah iman. John Calvin mengatakan demikian. Jadi maksudnya adalah keraguan, kekhawatiran dan gangguan apapun yang terjadi di dalam hidup ini memang tidak dapat dihindari. Tetapi jika hal itu terjadi saudara-saudara, hal itu sebenarnya atau hal yang buruk yang terjadi itu tidak dapat menyingkirkan keyakinan tentang Allah yang benar, Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi antara kekhawatiran, kecemasan, dan keyakinan akan kebaikan Tuhan itu adalah hal yang harusnya berjalan bersama-sama di dalam iman yang semakin kokoh kepada Tuhan. Namun praktiknya saudara-saudara sulit sekali untuk tetap beriman kokoh, untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu baik di tengah begitu banyaknya penderitaan hidup yang dialami oleh orang-orang percaya ini. Saudara, nampaknya sebenarnya bukan hanya penderitaan yang membuat iman kita seringkali menyimpang dari kebenaran, tetapi hidup yang sukses, hidup yang nyaman itu juga bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran iman yang kita miliki. Jadi iman itu menyimpang bukan hanya karena sekedar adanya penderitaan, tapi keberhasilan, kesuksesan atau kenyamanan di dalam kehidupan kita itu sangat mungkin juga membuat iman kita itu menyimpang. Jadi iman ini saudara-saudara terancam dari berbagai sisi dalam pengalaman kehidupan kita.
Dalam keadaan rendahkah atau tinggikah, iman itu adalah bagian yang terus-menerus diserang agar orang percaya ini tidak memiliki kekokohan dan keteguhannya di dalam keyakinannya kepada Kristus yang telah menyelamatkan dirinya. Sepanjang zaman, cerita tentang bagaimana iman orang Kristen yang digoyahkan itu terus-menerus ada. Nah, itulah juga yang sesungguhnya terjadi pada jemaat diaspora namanya. Atau orang-orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu terpaksa keluar dari tanah Palestina, tanah airnya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan mereka tersebar ke berbagai daerah, ke berbagai tempat di luar Palestina. Oleh karena begitu besarnya kesusahan, kemiskinan, dan begitu hebatnya penganiayaan kepada pengikut Kristus pada waktu itu membuat mereka sangat tidak tahan. Mereka mencari tempat yang lebih baik. Mereka mencari tempat yang lebih aman agar mereka bisa menghidupkan kembali kehidupan mereka dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Itu harapan mereka ketika mereka keluar dari tanah Palestina. Nah, saudara, dikatakan jemaat yang diaspora ini atau jemaat yang tersebar di berbagai tempat di luar tanah Palestina ini, akhirnya mereka memang ada sebagian yang hidup dengan sukses, berhasil gitu. Mereka berdagang, mereka melakukan berbagai kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan kesuksesan di dalam diri mereka. Tetapi namanya pengikut Kristus di abad pertama, apapun keadaan mereka, sukseskah atau tidak sukseskah, itu penuh dengan penderitaan oleh karena mereka adalah orang sasaran kejaran untuk dianiaya atau dibunuh. Jadi di antara kesuksesan itu ada juga penderitaannya. Tetap hidup sulit dan hidup menderita. Kalau saudara membaca di dalam surat 1 Petrus yang pertama, saudara akan temukan bagaimana Petrus berbicara tentang seorang hamba itu memang harus menderita, mengikuti jejak Tuhannya dan seterusnya. Nah, saudara, ketika mereka keluar dari Palestina dan tinggal tersebar di berbagai tempat di belahan dunia ini, sebenarnya ancaman yang terbesar di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan itu bukan hanya masalah penderitaannya atau bukan hanya masalah penganiayaan terhadap orang percaya pada waktu itu, tetapi yang juga tidak kalah hebat yang terjadi pada mereka yang mengancam kondisi iman percaya mereka itu adalah ajaran-ajaran baru yang mereka dengar di sepanjang hari, di sepanjang waktu. Sesuatu ajaran yang sangat berbeda dari apa yang pernah mereka dengar dulu di tanah airnya, di tanah Palestina. Pada waktu Petrus berkhotbah atau pada waktu rasul lain berkhotbah, ini ajaran yang berbeda. Tetapi ajaran ini sungguh sangat menarik dan mereka dikuasai oleh begitu banyak filsafat Yunani yang disampaikan oleh para filsuf-filsuf Yunani yang sangat piawai sekali berbicara. Mereka berbicara dengan begitu indah. Mereka berbicara dengan begitu menakjubkan, sangat fasih sekali, sampai mereka betul-betul merasa takjub. Rasul saja tidak bisa berbicara seindah para filsuf ini. Jadi mereka begitu terpesona, saudara-saudara. Apalagi pada saat itu memang orang-orang Kristen Yahudi diaspora ini kebanyakan tinggal secara bercampur dengan orang-orang Yunani, yang mana pada saat itu memang budaya Yunani atau abad 1, abad 2, abad 3 itu budaya Helenistik namanya. Jadi pemerintah Romawi ini mengadopsi budaya Yunani menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Karena dianggap budaya Yunani itu adalah budaya yang paling tinggi dalam peradaban dunia. Jadi pada saat itu saudara-saudara, seluruh wilayah tempat mereka berdiaspora itu, tempat mereka tersebar adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Romawi dengan peradaban atau budaya Yunani yang begitu kental. Itu sebabnya orang-orang Yahudi diaspora ini mengadopsi semua tata cara hidup, peradaban dan bahkan bahasa orang Yunani menjadi bahasa mereka. Jadi orang-orang Yahudi diaspora ini sudah tidak lagi berbahasa Ibrani gitu. Dan bahkan mereka sudah tidak lagi mengikuti tradisi-tradisi orang Ibrani atau orang Yahudi di dalam ritual-ritual kehidupan mereka. Betul-betul mereka terhisap dengan sangat kuat di dalam budaya Yunani yang ada pada saat itu. Mereka terpesona, mulai terbuai dengan ajaran-ajaran filsafat Yunani yang menurut mereka begitu indah. Karena di dalam ajaran itu mereka melihat kekuatan manusia itu begitu menonjol.
Dan bahkan dikatakan bahwa keselamatan itu tidak harus didapatkan di dalam Yesus Kristus. Bahkan mereka dengan etika hidup mereka yang begitu tinggi sebagai seorang human, sebagai human being, sebagai manusia, itu bisa mencapai celestial, bisa mencapai surga, bisa mencapai tempat yang abadi. Jadi lama-lama mereka betul-betul hilang pengajaran tentang Kristus itu oleh karena terus-menerus dibombardir dengan ajaran-ajaran dari para guru-guru yang disebut oleh Petrus sebagai guru-guru palsu itu. Nah saudara, hal ini sangat memprihatinkan bagi Petrus ketika dia mendengar betapa mundurnya iman jemaat diaspora ini. Sampai kemudian Petrus menuliskan surat kepada mereka yang isinya sangat keras menegur mereka yang meninggalkan Kristus demi mengikatkan diri pada ajaran baru yang sedang mempesona mereka itu. Saudara, beberapa penafsir mengatakan surat 2 Petrus pasal yang kedua ini adalah teks yang paling keras ditemukan di sepanjang perjanjian baru. Berbicara tentang teguran terhadap jemaat yang terbuai oleh pengajaran dari guru-guru palsu. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Karena ada banyak pertanyaan yang muncul dan diantaranya begini. Mengapa ya sampai hari ini banyak orang Kristen begitu gampang terbuai dengan ajaran palsu. Padahal dia sudah tahu tentang kebenaran yang sejati. Tetapi masih tetap gampang terbuai. Masih tetap gampang goyah imannya. Itu sudah dari dulu, sejak kekristenan abad pertama. Sejak orang-orang Yahudi diaspora ini yang kita baca tulisannya, mereka mencondongkan hati kepada ajaran yang bukan berasal dari Kristus. Saudara, sama seperti jemaat diaspora ini yang sangat terpesona dengan berbagai ajaran palsu, meskipun mereka telah sangat mengerti ajaran yang benar yang mereka dengar dari para rasul, maka kita pun juga bisa dalam keadaan yang demikian. Saudara, yang membuat ajaran palsu itu begitu menarik hati itu apa sih sebenarnya ya? Sampai orang begitu gampang meninggalkan kebenaran untuk beralih kepada ajaran yang palsu itu. Saudara, yang jelas ada satu indikasi kuat tentang ajaran palsu yang begitu menarik minat bagi orang yang mendengarnya. Karena di dalam ajaran-ajaran seperti ini memberikan peluang yang sangat besar buat mereka untuk bisa tetap menikmati kesenangan duniawi ini. Dibandingkan ajaran Kristen yang terus-menerus menegur dengan keras apabila kehidupan mereka mulai dikendalikan oleh hawa nafsu. Saudara, ini kan perbandingan yang tidak seimbang. Di dalam Kristen itu banyak sekali perintah-perintah yang harus kita ikuti untuk menjaga hidup dengan benar, untuk menjaga hidup kekudusan, untuk menjaga hidup tetap suci di hadapan Tuhan meskipun kita hidup di dunia yang berdosa. Tetapi di dalam ajaran palsu itu, di dalam mencapai kehidupan yang benar, tidak harus sepenuhnya hidup di dalam kekudusan seperti yang dimaksudkan oleh orang Kristen. Kamu masih bisa melakukan begitu banyak kenikmatan duniawi ini untuk bisa menunjukkan bahwa kita memang hidup, kita tidak terlalu. Nah, saudara, dibandingkan ajaran Kristen yang terus menerus menegur dengan keras tentang hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu, ajaran palsu yang mereka dengar pada waktu itu tidak demikian. Padahal saudara-saudara tercatat di dalam sejarah bahwa jemaat diaspora ini sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang bertobat dari khotbahnya Petrus, saudara-saudara. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, itu Petrus berkhotbah dikatakan lebih dari 3.000 orang bertobat. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya berdiaspora. Jadi terindikasi bahwa mereka ini adalah jemaat yang sebenarnya tidak punya pengetahuan sama sekali tentang Tuhan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang belum lama bertobat atau bisa dikatakan sebagai petobat baru, tapi mereka sudah mendengar tentang kebenaran itu. Setidaknya mereka telah beberapa kali mendengar Rasul Petrus mengajar, dan di antara berbagai pengajaran itu Petrus pernah mengatakan, misalnya saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 tercatat, Petrus pernah berkhotbah dengan mengatakan, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga. Itu jelas sekali Petrus katakan, selain di dalam Dia yang adalah Kristus
Kristus itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mereka pernah dengar kata-kata seperti ini. Atau selain dari Petrus, sangat mungkin para penafsir mengatakan bahwa jemaat orang Yahudi diaspora ini ya juga pernah mendengar ajaran-ajaran dari rasul-rasul yang lain selain Petrus, seperti Yohanes misalnya. Yohanes pernah mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada atasnya. Itu tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 36, dan mereka pernah mendengar hal-hal yang seperti ini. Dan kemudian saudara-saudara, peringatan tentang waspada terhadap guru-guru palsu yang pada abad pertama itu memang bertebaran di mana-mana, ya. Bukan hanya dari Petrus mereka mendengar peringatan itu. Tetapi Yohanes juga tidak kalah gencar memberitakan peringatan keras terhadap guru-guru palsu ini. Setidaknya kalau saudara membaca di dalam surat 1 Yohanes, itu adalah surat yang sangat masif dituliskan oleh Yohanes untuk menentang semua ajaran guru-guru palsu itu. Sampai dia pernah mengatakan begini, siapakah pendusta itu? Who is the liar? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 dituliskan demikian. Lalu Yohanes melanjutkan di akhir suratnya yang pertama itu. Yohanes mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku katanya di akhir pasal ini ya, di ayat 21 dari 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Jadi saudara-saudara, pengetahuan sudah punya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Bahwa iman kepada Kristus itu adalah hidup yang benar. Yang membawa mereka kepada hidup yang kekal. Yang membawa mereka kepada keselamatan. Mereka sudah dengar. Meskipun mereka adalah para petobat bisa dikatakan masih baru. Tetapi pengajaran semacam ini yang dilakukan oleh para murid. Yang diberitakan dengan begitu luar biasa hebat. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu adalah bagaimana para rasul bekerja dengan keras. Memberitakan Injil Kristus itu. Yang menyelamatkan itu kepada semua orang untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Jadi kalau misalnya pengetahuan sudah punya, peringatan-peringatan juga sudah didengar, tetapi hati tetap ingin menyimpang kepada yang lain. Kira-kira orang semacam apa ini, saudara-saudara? Saudara, kisah ini sesungguhnya mencerminkan kondisi banyak orang Kristen di masa kini. Yang tidak jauh berbeda kondisinya dengan orang-orang Kristen di masa lalu, saudara-saudara. Iman kita kepada Kristus mudah sekali kita korbankan dan kita tukar untuk sesuatu yang bukan berasal dari Kristus demi memenuhi berbagai keinginan hawa nafsu duniawi yang menggelora di dalam hati kita. Nanti kita akan lihat apa saja itu bentuknya untuk zaman modern hari ini, saudara-saudara. Mungkin saudara tidak melihat para filsuf berdiri di depan saudara dan kemudian berbicara kepada saudara tentang filsafat Yunani itu. Atau mungkin saudara adalah orang Kristen yang tidak pernah berhadapan langsung dengan para bidat. Seperti misalnya Saksi Yehova, Christian Science, atau apapun. Atau yang belakangan ini banyak dibicarakan orang tentang kilat dari timur gitu dan sebagainya gitu ya. Ada banyak mungkin yang kita tidak terjadi di dalam hidup ini yang kita berhadapan langsung dengan bidat. Tetapi ketahuilah di masa modern ini apapun bisa menjadi bidat. Bahkan alat-alat digital di tangan saudara itu bisa menjadi bidat dalam diri saudara untuk meruntuhkan iman kita sendiri oleh karena kita terlibat dengan begitu kuat terhadap hawa nafsu yang menyesatkan dan menukar iman kita dengan hal itu. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana isi teguran
keras Petrus ketika dia mendengar bahwa jemaat diaspora ini mencondongkan hatinya kepada guru-guru palsu. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa Petrus memberikan peringatan yang sangat keras bahwa guru-guru palsu itu pasti tidak akan pernah dapat memenuhi kebaikan tertinggi seperti yang pernah mereka dengar tentang janji keselamatan dari Yesus Kristus. Saudara, di sini berulang kali Petrus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari janji Allah itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Dari sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, dia sudah berjanji bahwa manusia akan menerima pengampunan dosa darinya. Dan janji itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, di sini Petrus ingin mengatakan tidak seperti Allah yang selalu menepati janjinya, guru-guru palsu ini tidak akan pernah dapat memenuhi janji manisnya. Karena itu jangan mudah percaya, kata Petrus. Apalagi bersedia untuk dibodohi sampai mengikutinya dan menenggelamkan diri pada ajaran yang salah itu. Saudara, dikatakan bahwa guru palsu itu adalah ajaran dari guru palsu itu adalah antitesis dari Injil, atau guru palsu itu sendiri adalah anti Kristus, seperti yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Ajarannya adalah antitesis dari Injil, gurunya adalah anti Kristus. Jadi jelas sekali bahwa apa yang dikatakannya tidak akan pernah bisa membawa orang kepada keselamatan itu atau kepada Kristus itu. Jauh dari kenyataan seperti itu. Nah, mengapa demikian yakinnya Petrus mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh guru-guru palsu ini adalah kebohongan? Saudara, kita mendapatkan 3 pelajaran penting ketika Petrus bicara tentang guru-guru palsu ini. Yang pertama dikatakan demikian, bahwa guru-guru palsu itu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan spiritual di dalam diri manusia. Karena isi pengajaran guru-guru palsu itu tampak indah, tetapi sebenarnya kosong. Itu jelas tertulis di dalam ayat yang ke-17. Saudara, hal ini digambarkan oleh Petrus atau kekosongan ajaran yang tampak indah itu ya, digambarkan oleh Petrus dengan 2 metafora. Yaitu mereka ini seperti mata air yang kering dan seperti kabut yang dihalaukan taufan. Itu di ayat 17 dikatakan demikian. Dari 2 metafora ini yang Petrus ingin tekankan adalah guru-guru palsu itu memang tampak menarik seperti spring, seperti mata air, begitu kan? Sepertinya mereka memiliki banyak kata-kata yang indah untuk disampaikan, tetapi sebenarnya kata-kata itu tidak ada manfaat apa-apa untuk kehidupan mereka. Maka digambarkanlah oleh Petrus guru-guru palsu ini seperti mata air tetapi kering. Seperti kabut tetapi diterbangkan oleh angin. Ada seorang penafsir saudara perjanjian baru bernama G.N.D. Kelly. Dia mengatakan begini. The dried up spring is a bitter symbol of disillusionment to the thirsty travelers or anxious farmer. Katanya begitu. Artinya begini, mata air yang kering itu adalah simbol yang pahit atas kekecewaan seorang pengembara yang haus atau seorang petani yang cemas. Dikatakan demikian oleh karena gambaran traveler atau seorang pengembara yang sedang haus atau seorang petani yang menantikan hasil panen adalah orang-orang yang sangat menantikan air dalam hidup mereka itu. Untuk mereka memperoleh kesegaran kembali dan untuk para petani itu bisa menghasilkan hasil panen. Jadi kalau ada mata air tetapi kering, saudara-saudara, maka itu adalah simbol yang pahit bagi orang-orang yang sangat membutuhkan air itu. Sama halnya dengan metafora kabut yang dihalaukan taufan. Kabut atau awan yang seperti kapas bertebaran di udara itu, saudara-saudara, sebenarnya terbentuk dari partikel air. Ketika ada hempasan angin yang kuat, itu akan menghancurkan partikel air dari awan tersebut sehingga awan itu menjadi lenyap, menjadi hilang. Padahal
Orang yang melihat awan itu di hari yang sangat terik berharap akan turunnya hujan sehingga bisa memberikan kesegaran. Namun tidak akan pernah terjadi karena kabut itu, karena awan itu telah diterbangkan oleh air, oleh angin. Saudara, Petrus mengatakan tidak akan kau temukan air di mata air yang kering dan tidak akan kau temukan hujan di kabut yang telah diterbangkan oleh angin. Itulah sebenarnya ajaran palsu yang sedang disampaikan kepadamu. Mengapa kau begitu terpesona terhadap mata air yang sangat kering itu? Saudara, begitu kosongnya ajaran palsu itu. Dan bukan tanpa maksud, saudara-saudara, ketika Petrus melahirkan dua metafora yang sama-sama bicara tentang air yang tidak dapat ditemukan di dalam pengajaran palsu itu. Petrus ingin membawa ingatan para pengikut Kristus ini tentang ajaran Yesus yang mengatakan bahwa dialah air hidup itu. Dalam percakapan dengan perempuan Samaria, saudara-saudara, Yesus mengatakan begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, sungguh menyedihkan sebenarnya ketika seseorang meninggalkan Kristus demi mendapatkan yang lain. Padahal di sana dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Di sana hanya ada mata air yang kering. Itu artinya tipuan, sementara saja kau akan melihatnya indah. Tapi sebenarnya di sana tidak ada apa-apa. Saudara, yang kedua, poin yang kedua tentang guru palsu ini yang kita bisa pelajari dari Petrus adalah begini. Guru-guru palsu itu tidak akan pernah dapat membebaskan mereka karena mereka sendiri tidak bisa melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu yang menekan mereka atau yang membebat mereka gitu, yang betul-betul membuat mereka terbelenggu dengan hawa nafsu mereka sendiri. Kalau saudara perhatikan, itu tertulis di dalam ayat 18-19 tentang bagaimana hawa nafsu itu sebenarnya menguasai para guru-guru palsu ini. Dan mereka sendiri tidak bisa melepaskan diri. Tetapi orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya sendiri itu memberitakan tentang kebebasan kepada orang-orang yang mendengarkan mereka. Kebebasan macam apa yang mereka beritakan? Wong mereka sendiri tidak bisa lepas dari belenggu hawa nafsunya sendiri. Saudara, karena itu kalau saudara perhatikan, ya, dikatakan bahwa Petrus menuliskan guru-guru palsu ini dengan menggunakan kata-kata congkak yang dibarengi dengan nafsu cabul, dan itu memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri atau dalam bahasa aslinya baru saja lolos, baru saja melarikan diri dari kehidupan yang penuh dengan kesalahan di kehidupan sebelum mereka mengenal Kristus. Jadi saudara-saudara, siapa sebenarnya orang yang mudah terpikat dengan ajaran yang salah ini? Orang yang mudah terpikat dengan ajaran yang salah dan segera bisa menukar Kristus yang menyelamatkan itu dengan ajaran yang lain, biasanya adalah orang-orang Kristen baru yang imannya belum berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Atau kalaupun mereka sudah Kristen lama, namun mereka tetap belum memiliki iman yang berakar kepada Kristus. Sehingga dikatakan oleh Petrus adalah orang-orang yang terpikat kepada ajaran ini adalah orang-orang yang sebenarnya baru melepaskan diri dari kesesatan mereka. Jadi orang yang baru mengenal, orang yang belum lama tahu tentang Injil Tuhan, orang yang baru mendengar atau mengetahui tentang siapa Kristus, itu adalah sasaran empuk untuk guru-guru palsu ini membawa mereka keluar dari jalan kebenaran itu. Saudara, memang dapat dikatakan bahwa kebanyakan jemaat diaspora adalah para petobat baru dan mereka belum berakar kokoh dalam kebenaran yang membangun iman mereka pada saat itu. Itu sebabnya saudara-saudara mengapa mereka mudah menukar ajaran yang benar dengan ajaran yang menyesatkan.
Dan yang paling gampang saudara-saudara menjatuhkan iman seseorang adalah dengan memberikan kenikmatan duniawi. Kan mereka baru melepaskan diri ya. Mereka baru saja keluar dari kehidupan mereka yang tersesat sebelumnya. Jadi kalau dipengaruhi lagi untuk dikilik-kilik untuk bisa kembali lagi kepada kehidupannya yang lama, itu gampang sekali gitu. Apalagi kalau dia belum punya iman yang kuat kepada Tuhan dan akan mengatakan semua baik-baik saja. Coba hitung saudara-saudara, berapa banyak anak Tuhan, bahkan sampai hamba Tuhan sekalipun, jatuh dengan cara menukar imannya kepada Kristus dengan kenikmatan duniawi, dari pornografi sampai perzinahan, dari ingin punya uang banyak sampai berjudi dan korupsi. Dan banyak lagi yang lain, tahu tentang kebenaran tapi tetap melakukan hal itu. Kalau saudara pergi ke Genting atau saudara pergi ke Hong Kong di tempat-tempat tertentu, dulu saya pernah kuliah di Hong Kong, tidak sedikit orang Kristen duduk di meja judi dan main dengan begitu nikmatnya saudara-saudara. Hanya untuk mendapatkan uang yang banyak karena itu keinginan hawa nafsu di dalam dirinya. Dan dia mendapatkan itu dengan cara yang salah. Meskipun dia tahu itu tidak benar, tapi dia lakukan juga. Meskipun dia tahu bahwa pornografi itu salah yang akan mengikatkan mereka pada hawa nafsu yang akan membawa mereka pada dosa yang jauh lebih dalam lagi dan bahkan sampai berzina, berselingkuh, meninggalkan istri dan sebagainya, tetap dia lakukan. Orang Kristen. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat terikat dengan kepalsuan ajaran yang diberikan oleh dunia ini, saudara-saudara. Karena hawa nafsu itu adalah hal yang paling gampang untuk menjatuhkan orang ketika itu diberitakan sebagai sesuatu yang kalau kamu lakukan akan baik-baik saja kok. Kalau kamu lakukan nanti Tuhan pasti akan ampuni kamu kok, kan Tuhan baik. Kan Tuhan penuh kasih. Habis kamu lakukan kamu minta ampun aja, pasti akan diampuni. Ya udah kita lakukan lagi. Saudara, terus menerus kita hidup seperti itu. Artinya di dalam jeratan hawa nafsu yang kita tidak bisa keluar dari sana, sesungguhnya pikiran hati kita sedang dikuasai oleh guru-guru palsu yang begitu marak dalam dunia modern ini. Bukan filsuf Yunani seperti pada masa itu, tetapi oleh apapun lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan handphone saudara itu bisa menjadi guru palsu bagi saudara. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti betapa hebatnya atau kerasnya Petrus memperingati orang-orang yang hidup dengan mengandalkan ajaran dari guru-guru palsu itu. Mereka tidak akan pernah bisa membebaskanmu. Tetapi yang mereka lakukan adalah semakin menjeratmu untuk tidak bisa menjadi bebas. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara. Dikatakan bahwa guru-guru palsu itu tidak akan pernah membawa seseorang kepada keselamatan. Karena mereka sendiri adalah milik kebinasaan. Saudara bisa melihat di dalam membaca itu di dalam pasal ayat 20 sampai ayat 22. Pada bagian ini saudara-saudara, Petrus memakai ilustrasi yang sangat menjijikkan sebenarnya ketika diperdengarkan, yaitu terkait orang percaya yang memberi diri tersesat kembali oleh karena mereka mendengar guru-guru palsu, padahal sesungguhnya mereka telah menerima anugerah keselamatan yang diberikan kepada mereka. Sampai Paulus mengatakan lebih baik orang-orang yang tidak pernah mendengar jalan kebenaran itu daripada orang yang sudah mendengar jalan kebenaran itu kembali menyesatkan dirinya sendiri. Itu sama seperti anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, sebenarnya Petrus mengambil peribahasa ini dari Amsal pasal yang ke-26 ayat 11. Saudara bisa membaca di situ tentang anjing yang kembali kepada muntahannya. Itu adalah peribahasa yang sebenarnya sangat dikenal oleh orang Yahudi. Gitu. Jadi kalau Petrus mengatakan hal demikian, itu adalah peribahasa yang sangat familiar bagi orang-orang Yahudi tentang anjing yang kembali ke muntahannya itu. Sebenarnya ini adalah sebuah metafora yang menjelaskan kepada kita tentang anjing yang muntah adalah gambaran tentang apa artinya diselamatkan dari dosa-dosa kita. Jadi anjing yang muntah itu dia mengeluarkan sesuatu yang buruk dari dalam dirinya keluar sebagai sebuah muntahan. Dan disitulah mereka memahami di dalam pemahaman Kristen yang diajarkan oleh rasul-rasul dengan memakai peribahasa ini adalah
apa yang sangat buruk, apa yang sangat jahat, apa yang sangat kotor di dalam dirimu itu, ketika Roh Kudus menjamamu dan kau bertobat, sebenarnya kau seperti anjing yang sedang memuntahkan apa yang buruk, yang jahat di dalam dirimu. Nah, saudara-saudara, kemudian itu dirasakan oleh orang-orang yang bertobat ini ketika Yesus mengampuni dosa mereka dan menyucikannya. Namun Petrus mengatakan, namun hal yang jauh lebih menjijikkan adalah kita yang telah bersih ini, kita yang telah disucikan dan diampuni dari segala dosa, pergi lagi kepada dosa itu dan membawanya masuk lagi ke dalam diri kita. Artinya kita kembali kepada muntahan itu, dan muntahan itu kita makan lagi dan kita masukkan ke dalam diri kita. Itu jauh lebih menjijikkan daripada pertama kali ketika kau mulai memuntahkan apa yang jahat yang ada di dalam dirimu. Saudara, persis sama dengan ilustrasi babi yang telah dimandikan lalu kembali ke kubangannya. Yaitu babi ini sudah bersih, dimandikan tapi kembali ke kubangannya. Itu ilustrasi yang sama sebenarnya, metafora yang sama. Tidak mungkin ajaran yang menjunjung tinggi kenikmatan duniawi itu akan mempertuhankan Kristus untuk membawa kita kepada keselamatan. Enggak mungkin. Tidak mungkin hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu berjalan seiring dengan mempertuhankan Kristus di dalam kehidupannya. Saudara, orang Kristen yang hidup pada jalan kebenaran, meskipun dia bergumul dengan keras untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya, itu yang akan dia lakukan. Dia akan muntahkan terus itu. Karena dia tidak mau itu mengotori hidupnya. Tapi kalau orang Kristen terus-menerus mengikatkan diri pada hawa nafsunya terhadap uang, pada hawa nafsunya terhadap seks, pada hawa nafsunya terhadap pikiran yang kotor. Bisakah dikatakan bahwa orang ini betul-betul telah memuntahkan apa yang jahat di dalam dirinya untuk tidak diambilnya kembali? Saudara, ini hal yang sangat kuat memperingati kita sebagai orang percaya. Seharusnya kita bisa melihat anugerah keselamatan dari Tuhan itu membebaskan kita dari segala keinginan duniawi yang jahat ini. Jadi melalui teks yang kita pelajari hari ini, saudara-saudara, Rasul Petrus telah dengan gamblang membukakan kepada kita sifat asli dari para penyesat itu. Saya tahu kita dikelilingi oleh segala bentuk tipuan ajaran di sekeliling kita. Entah apa itu bentuknya, saudara sendiri yang paling tahu. Ketika saudara mulai mempertanyakan, apa iya ya Tuhan ini begini? Apa iya ya hidup seperti ini? Nah, mulailah di situ saudara sedang kembali kepada muntahan itu dan akan saudara makan lagi. Itu sangat menjijikkan sekali. Dan saya berharap melalui khotbah hari ini, saudara-saudara, kita menjadi orang yang betul-betul melihat bahwa anugerah Tuhan Allah itu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah anugerah yang membebaskan kita. Dan kita tidak akan lagi bisa dibelenggu oleh apapun bentuk kenikmatan duniawi ini. Kalau kita melakukan seks, kita akan melakukannya dengan benar. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan uang, kita akan mendapatkan uang itu dengan cara yang benar. Kalau kita berkata-kata kepada orang, berpikir tentang orang lain, kita akan tidak berpikir jahat untuk menjatuhkan orang itu, apalagi memfitnahnya. Tapi kita akan membangunnya menjadi orang dan ikut merayakan kesuksesan orang lain tanpa kita pernah menjadi iri hati. So, don't pick up your vomit. Jangan ambil muntahanmu untuk kau makan lagi. Itu yang Petrus katakan kepada kita hari ini. Dan kiranya firman Tuhan hari ini sungguh dapat memberikan kepada kita peringatan yang kuat sekaligus keras, saudara-saudara. Meskipun hidup di dunia yang kita hidupi ini sangat-sangat sulit. Meskipun saudara dihimpit dengan begitu kerasnya sakit penyakit dan urusan perekonomian yang semakin berat. Tapi tetap condongkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan yang kita terima dari hari ke hari. Meskipun mungkin rasanya tidak cukup. Tapi percayalah rasa cukup itu ketika saudara melihat Christ
is enough for me. Kristus itu akan mencukupkan saya, karena Kristus sendiri adalah kecukupan bagi saudara dan saya, dan bagi orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan terus menggema di dalam diri kami. Sebagai orang percaya yang sedang dihimpit dengan masalah yang sangat besar dalam kehidupan kami ini. Mohon kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menukar iman kami, mengorbankan iman kami demi kenikmatan dunia yang sesaat dan sangat menipu ini. Karena itu Tuhan, buatlah kami merasa bahwa berkat Tuhan dan meyakininya bahwa berkat Tuhan itu akan cukup dari kami. Seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, supaya kami bisa terus mensyukurinya, bukan berangan-angan akan kelebihan dan kelebihan, tapi berangan akan kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami. Seberapapun Tuhan, seberapapun, biarlah kami dapat menikmatinya dengan rasa syukur kepada Tuhan, sampai nanti ketika tiba waktunya kami akan kembali kepada Tuhan dan bertemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang menyelamatkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan meresponi firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening BCA yang pastinya sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan atau mungkin Bapak Ibu yang terhalang atau kesulitan bisa silakan dimasukkan ke dalam amplop putih dan nanti dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Dan saat ini mari kita memberikan persembahan dan kita juga mengangkat pujian Kubawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu bukan hanya secara materi saja, tetapi kami bersyukur kami menerima kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama di pagi, di siang, di malam hari ini.
Dan biarlah hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh diingatkan betapa berharganya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kami kepada jalan yang benar, kepada Kristus sendiri. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur dan di hadapan-Mu kami membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan kami berdoa supaya gereja juga dapat diberikan hikmat untuk dapat mengelolanya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan dan biarlah melalui persembahan ini kami belajar bagaimana kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Kristus yang telah menyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Ada sebuah peringatan yang bagi kita semua karena ada bahaya. Hati-hati saudara dalam menjalani kehidupan ini, agar iman kita tidak menjadi tersandung dan hidup kita tidak terbawa arus dunia ini. Entah itu adalah sebuah pengajaran palsu, atau kenikmatan dunia, atau segala yang menarik hati kita. Saudara, mari kita teguhkan iman kita di tengah situasi pada saat ini, supaya kita bisa tetap kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Saya mewakili hamba Tuhan majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Castelia Kartika yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ibu Castelia Kartika adalah ketua dari STT Ahmad Agung. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan bisa menghubungi beliau. Saudara, ada beberapa hal kaitan dengan berita penggembalaan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama masih kaitan dengan paket perjamuan kudus untuk Maret dan Jumat Agung sudah bisa diambil di gereja dengan tata usaha. Bagi Bapak Ibu yang selama ini mungkin belum mendapatkan paket ini, kami berharap bahwa kita semua bisa bersekutu di dalam Tuhan bersama-sama untuk momen perjamuan kudus. Dan kalau ada saudara-saudari yang belum menerimanya, bisa menghubungi ke nomor tata usaha gereja sehingga bisa mendapatkan pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang usia 60 tahun ke atas atau mengalami kesulitan atau mengalami sakit, kami akan melayani dan mengantar paket perjamuan ke rumah saudara. Kemudian hal kedua mengenai persembahan. Saudara, di masa-masa yang sulit, kita juga mengalami berbagai macam kesulitan. Dan saya mengajak kita tetap setia kepada Tuhan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, bidang keuangan sudah mencetak kartu barcode untuk menolong, mempermudah kita memberikan persembahan. Silakan menggunakannya sebelum saudara melaksanakan ibadah, bisa scan dulu atau pada saat saudara memberikan persembahan pada waktu kolekte. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan proses pemilihan penatua untuk tahun 2021-2024. Saudara yang adalah anggota GKY Karawaci, entah dibaptis di sini atau atestasi atau mutasi masuk menjadi anggota GKY Karawaci, kami berharap Bapak Ibu tidak melepaskan hak untuk saudara bisa memilih dan saudara bisa verifikasi ya selambat-lambatnya akhir bulan ini 28 Februari. Atau kalau saudara ingin mendaftarkan, bisa juga melalui link website kita bagi pengguna Android ya. Kemudian kalau ingin
milih secara formulir, kita juga memberikan pelayanan dan saudara bisa mengisi form itu kemudian dikembalikan kepada gereja atau cukup foto saja ke tata usaha melalui nomor telepon gereja. Kemudian yang terakhir saya akan mengumumkan pada hari ini untuk nama sementara calon sementara penatua anggota Majelis GKI Karawaci periode 2021-2024. Ada 23 orang, saya baca dengan cepat, saudara bisa menyimaknya. Yang pertama Ahmad, yang kedua adalah Beni Setiawan, yang ketiga adalah Budi Sugierto, yang keempat Burhan Tirta Wibawa, yang kelima Christian Nata Suwaji, yang keenam Daniel Henry, yang ketujuh Dewi Liana, yang kedelapan Fadi Philip Anugrah Bolu, kesembilan Heliana Margareta, 10 Irfan Siswanto Lubis, 11 Lau Hanji, 12 Lukman Tochai, 13 Marco Brian, 14 Oi Jonathan Wibisana, 15 Suryawati, 16 Timothy Daun, 17 Si Robert Haditama, 18 Sin Supardi, 19 Veronica Anasutina, 20 Yakobus, 21 Yeni, 22 Yofi, 23 Juliana Uganda. 23 ini menjadi calon sementara penatua dan jemaat bisa mendoakan orang-orang ini supaya Tuhan nanti akan memilih siapa dari mereka ini untuk menjadi penatua yang akan datang, supaya mereka punya hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus, taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全力爱主，侍奉主。Doxologi Sanisung. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿弥，阿弥，阿弥，阿弥。 Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.